Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kalau sudah, ayo keluarkan buku dan juga alat tulis kalian. Jangan lupa barang-barang yang tidak perlu silahkan disimpan terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas bisa memimpin doa teman-temannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dikarenakan Ibu tidak bisa bersama kalian pada kesempatan kali ini, untuk presensinya, Ibu minta tolong kepada sekretaris kelas untuk mencatat kehadiran teman-temannya. Selain itu, jangan lupa juga dicatat teman-teman yang tidak hadir beserta alasannya. Terima kasih. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Silahkan anak-anak bisa berdiri ya. Ibu pimpin. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan anak-anak bisa duduk kembali. Ibu mau tanya kepada anak-anak, pernahkah kalian membaca kisah hidup seseorang yang menginspirasi? Lalu bagian mana yang menurut kalian berkesan? Wah, hebat sekali. Berarti anak-anak Ibu sudah pernah membaca teks biografi karena kisah hidup seseorang yang menginspirasi itu merupakan bentuk dari teks biografi. Nah, anak-anak, pada materi lalu kita sudah mempelajari mengenai teks hikayat. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari teks biografi. Adapun topiknya yaitu menafsirkan ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Nah, pada minggu lalu juga Ibu sudah bilang bahwa pada hari ini kita akan mempelajari teks biografi. Apakah teman-teman sudah belajar di rumah? Wah, sudah. Hebat sekali, pintar. Berarti anak-anak sudah siap menerima materi pada hari ini. Adapun manfaat yang akan kita peroleh setelah mempelajari materi pada hari ini, yang pertama, nanti kita akan memahami isi teks biografi dengan lebih baik. Yang kedua, kita akan mampu membedakan ide pokok dan ide penjelas sehingga lebih mudah untuk menganalisis bacaan, utamanya bacaan teks biografi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua anak-anak. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Yang kedua, nanti anak-anak diharapkan mampu menafsirkan ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini nanti kalian akan belajar secara berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Paham? Baiklah, sebelum itu ayo berdiskusi. Buatlah 5 kelompok diskusi dengan anggota 2-4 anak. Kemudian diskusikanlah kegiatan pada LKPD secara berkelompok. Nah, kegiatan dalam LKPD itu sebanyak 2 kegiatan ya. Kemudian kerjakanlah LKPD yang telah diberikan itu secara berkelompok. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, anak-anak silahkan bisa dipindai LKPD kelompok
pada QR code yang ada di layar kalian. Di situ ada LKPD kelompoknya. Silahkan bisa dipindai. Kalau sudah, silahkan simak petunjuk pengerjaannya ya. Petunjuk pengerjaan LKPD kelompok 1. Bacalah teks biografi yang terdapat dalam LKPD. 2. Pada kegiatan 1, peserta didik diminta untuk menafsirkan ide pokok dan ide penjelas pada masing-masing paragraf dalam teks biografi. Ketiga, itu pada kegiatan kedua, peserta didik itu diminta untuk menentukan jenis dari masing-masing paragraf yang terdapat dalam teks biografi. Kemudian yang keempat, pengerjaan LKPD itu dilakukan dengan diketik. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian yang keenam, kumpulkan hasil diskusi pada QR Code Google Drive yang nantinya akan disediakan. Jangan lupa ketika presentasi dilakukan dokumentasi baik foto maupun video karena nantinya harus dikumpulkan di Google Drive yang akan disediakan. Paham anak-anak? Anak-anak, ini merupakan teks biografi yang berjudul Biografi Singkat Penulis Buku Perilye. Nah, teks biografi ini terdapat dalam LKPD kelompok kalian. Oleh karena itu, kita harus membacanya dengan seksama. Ibu boleh minta satu anak secara sukarela untuk membacakan teks biografi ini. Nanti akan ada poin keaktifan. Mohon sekretaris kelas bisa dicatat ya siapa yang membaca teks biografi ini. Ketika dibaca teksnya, video ini bisa di-pause terlebih dahulu. Silakan anak-anak beri tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah berani membacakan teks biografi di atas. Nah, setelah kalian membacanya tadi dan mencermatinya, saatnya kalian untuk mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Di sini Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Jangan lupa pengerjaannya tuh diketik. Silahkan bisa dimulai. Untuk video ini bisa di-pause terlebih dahulu sampai kalian selesai mengerjakan. Selamat anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD kelompok secara berkelompok tentunya. Hari ini saatnya kita akan melakukan presentasi hasil diskusi LKPD kelompok. Nah, setelah kalian berdiskusi tadi, saatnya presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok itu melakukan presentasi di depan kelas. Jangan lupa lakukan dokumentasi baik foto maupun video ya. Untuk video ini bisa di-pause terlebih dahulu sampai kalian selesai melakukan presentasi. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dan presentasi di atas, jangan lupa untuk kumpulkan hasil diskusi LKPD kelompok yang telah kalian kerjakan pada QR Code yang berada di layar kalian. Silahkan bisa dipindai dan dikumpulkan hasil diskusinya. Setelah itu, kumpulkan juga dokumentasi presentasi dari masing-masing kelompok. Dikumpulkannya di QR Code Google Drive yang ada di layar kalian. Bisa dipindah ya anak-anak, silahkan. Setelah kalian melakukan diskusi, presentasi, dan mengumpulkan tugas, di sini Ibu akan memberikan penguatan atau penegasan materi.
Nah, jadi teks biografi itu merupakan teks narasi faktual di mana menceritakan riwayat hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Tujuannya apa? Untuk meneladani kisah suksesnya, perjuangannya, maupun inspirasi hidupnya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas ide pokok dan ide penjelas. Nah, jadi ide pokok itu apa sih? Ide pokok itu merupakan suatu bentuk gagasan utama yang mana berperan sebagai landasan dalam pengembangan paragraf. Adapun ide penjelas atau gagasan penjelas itu merupakan gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, selain itu ada juga yang namanya paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ini merupakan jenis paragraf. Nah, paragraf deduktif itu merupakan paragraf yang menyajikan kalimat utama pada awal paragraf dan kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Adapun polanya yaitu umum ke khusus. Kemudian paragraf induktif itu merupakan paragraf yang memposisikan kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf dan sebelumnya itu telah didahului oleh beberapa kalimat penjelas. Sehingga polanya itu adalah khusus umum. Seperti itu. Paham anak-anak? Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Nah, pada kegiatan refleksi ini, nanti kalian akan melakukannya secara mandiri ya. Jadi, tugasnya apa? Yaitu tuliskan pada selembar kertas. Meliputi 1. Kesimpulan pembelajaran, 2. Rangkuman poin-poin materi, yang ketiga, hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami, dan ingin ditanyakan kepada ibu. Bisa ditulis di selembar kertas, nanti secara kolektif dikumpulkan di meja ibu ya. Paham anak-anak? Nah, untuk pekerjaan atau tugas rumahnya, kalian akan mengerjakan LKPD mandiri. Nah, petunjuk pengerjaannya itu sama persis dengan LKPD kelompok, hanya ini dilakukan secara mandiri. Waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya sudah harus dikumpulkan ya anak-anak. Dan diketik juga serta dikumpulkan di QR code yang nantinya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Sudah paham anak-anak? Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak, Ibu tutup materi atau pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.